Dan oke sob semuanya, saatnya kalian menyaksikan konten serunya sepak bola cuman di channel YouTube Nunui Zulimi bersama gue sendiri Nunui. Oke sob semuanya, ini Rizky Ridho, center backnya Persija. Ini Rizky Ridho, ini Rizky Ridho, ini Rizky Ridho. Ya, kembali bermainnya Rizky Ridho juga turut membantu kuatnya defense-nya Persija Jakarta saat bertamu ke kandang Malut dan Persija Jakarta kembali membawa pulang 3 poin berharga dari kandangnya Malut setelah sebelumnya di edisi sebelumnya sempat mengalahkan Bali United juga dengan permainan partai tandang Persija Jakarta, dan 5 pertandingan melawan Bali di kandangnya Bali United itu susah banget buat Persija, susah banget membawa pulang poin penuh, dan akhirnya terhapus gitu, akhirnya bisa didapatkan oleh Persija Jakarta. Sedangkan yang katanya Malut United kandangnya angker, kandangnya rawan, kandangnya susah dikalahin, Malut United harus menerima kekalahan ketiga kalau tidak salah. Kekalahan gue ingetnya lawan PSIM, satu lagi lupa lawan apa, terus sama Persija Jakarta kalau tidak salah ya, tiga kali Malut harus mengecewakan pendukungnya di kandangnya sendiri. Oke sob semuanya, kita masuk ke dalam pertandingannya, kita masuk ke dalam bahasan pertandingannya. Ini sebetulnya kedua tim tuh sama-sama memulai dengan dengan pressing, dengan menaruh pertahanan yang cukup tinggi, dengan berani menaruh pertahanan di atas gitu kan. Terus sebelumnya juga Persija menurunkan 3 gelandang murni di lini tengah, dia memakai formasi 4-3-3, sedangkan Malut United sendiri memakai formasi 4-2-3-1. Oke sob semuanya, lanjut ke dalam bahasan pertandingannya. Di sini juga Andre Tani yang kembali diturunkan menjaga gawang Persija Jakarta tampil menjalankan tugasnya dengan lumayan baik di luar gol-golnya itu. Gol-gol depan congor gawang semua, gol-gol sulit, gol-gol finishingnya enggak bagus-bagus amat juga udah pasti kemungkinan besar udah pasti bisa mendapatkan gol, bisa mencetak gol gitu. Ditambah finishingnya Ciro bagus, finishingnya DDS bagus, penampilan Andre Tani di awal-awal aja dia udah sambil terbang menangkap bola itu udah keren banget. Terus ada shoot dari yang dijagain sama Rizky Ridho, shoot dari Ciro Alves kalau tidak salah, apa DDS ya, dan mampu yang Rizky Ridho nyaris blunder juga di babak pertama, tapi mampu menebusnya dengan memarkingnya dengan baik gitu kan, kembali melakukan penjagaan dan Andre Tani berhasil menangkap bolanya dengan baik. Terus beberapa save keren dari Andre Tani, positioning dia melakukan positioning kiper dengan lumayan baik, jadi layaklah diapresiasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik saat bertamu ke kandang Malut Andre Tani. Oke sob semuanya, terus kita bahas yang ngacak aja sob ya. Si Alano lagi-lagi dia mengeluarkan permainan bagusnya, permainan solidnya, permainan kerennya. Bahkan 2-3 kali dia menarik lawan keren banget, sampai ada yang dia menarik lawan terus mengadilkan operan passing ke Maxwell. Sayang sutannya Maxwell bisa diblok, bisa ditutup. BTW si Maxwell nggak bisa bergerak leluasa ya, nggak bisa bergerak seperti bebas di pertandingan sebelumnya. Dia mendapatkan marking yang lumayan ketat, lumayan bagus dari bek kanannya Malut United, si Angulo. Terus ya beberapa pemain Malut United juga bermain bagus, cuman kuncinya Persija bisa mengalahkan Malut ya transisinya Malut tuh bener-bener dicegah, bener-bener dihentikan dengan defense yang lumayan baik. Menurut gue
sebagus se semenarik itu defense-nya Persija pas lawan Malut juga, walaupun memang ada beberapa satu dua kayak ngacak-ngacak. Ya Jordi Amat dimainkan menjadi game breaker, itu menjadi gelandang ya, bisa membantu untuk ketika bermain 3 back murni gitu. Jordi Amat masuk ke tengah gitu. Jadinya saat bermain 3 back murni sering banget tuh gelandangnya berdua di depannya si Fabio sama Aditya Warman. Golnya Persija lahir dari menurut gue ya kuncinya selain itu bola silang drop bola si Fabio bagus gitu sob. Ya kuncinya dari munculnya Bruno Tubarao itu. Kalau Bruno Tubarao offset atau enggak pas timingnya, terus melakukan passing silangnya ke ke arah Aladin, kekencangan atau akurasinya geser aja bolanya, melengseh aja bolanya, yang nggak bakal jadi gol. Kuncinya ada di Bruno Tubarao. Di sini Bruno Tubarao juga bermain bagus. Ntar kita bahas yang golnya dianulir ya sob ya. Asisnya terlebih dahulu ke ke Aladin, dan Aladin tinggal menyontek bola. Aladin juga nggak menyontek bolanya, nggak tinggal tas gitu doang, dia melakukan pergerakan yang bagus kok, muncul dari belakang dari lini kedua gitu. Dia lolos penjagaan defense-nya Malut juga gitu. Ya gol ke tiganya gol ketiganya Malut astagfirullahaladzim. Gol ketiganya Persija Jakarta lahir dari bola cannonball yang sangat bagus juga ini dari si Fabio. Memang kontribusi lucknya juga besar di sini, lumayan besar di sini. Setelah pertandingan sebelumnya gua ada melihat bola cannonball dari pemain PSIM pas lawan Bali United. Ini dihadirkan dengan bola cannonball yang lebih bagus lagi gitu. Arahnya, powernya, mengincar sudutnya, rapi banget bola bagus banget bola gol dari si Fabio. Sultan dari jarak jauh, line kedua dari jarak jauhnya, line ke satu kan ya dari depan kotak penalti agak nggak jauh nih, dan dimundurin lagi jaraknya gitu. Ya gol kedua Persija unggul dari Jordi Amat, sontekan sundulan kepala setelah mendapatkan umpan dari lagi-lagi perannya si Alano yang menghadirkan umpan terukur, umpan bagus, sehingga Jordi Amat yang muncul tinggal membelokkan, menyontekkan bolanya aja tas ya, yang nggak berkelas. Golnya sundulannya Jordi Amat ya, umpannya bagus banget sih dari Alano, harus diakuin sob. Oke. Terus si Aditya Warman yang menyikup si Yance Sayuri apa Yakob Sayuri ya, pokoknya di antara itu Yakob Sayuri kayaknya. Yakob Sayuri ya jelas lah itu dia berhak mendapatkan kartu kuning kedua. Di sini nih sebetulnya juga Malut dibilang bermain jelek-jelek banget kagak sob. Cuman di Persija mampu membatasi transisinya Malut, sehingga counter attack ya, reaksi footballnya Malut tuh nggak banyak keluar gitu. Buktinya ya gol-golnya Malut aja lahirnya dari kombinasi dari drop ball silang ataupun umpan-umpan silang sob gitu, bukan dari kecepatan one touch. Si Tyrone Del Pino aja harus diakuin dia kesulitan mendapatkan marking dari si Fabio dan Jordi Amat. Dia nggak bebas dalam mengalirkan bola dan menghadirkan transisi cepat untuk Malut United kan termasuk sebagai otaknya transisi dari permainan cepat Malut tuh si Tyrone Del Pino gitu. Oke. Terus kita bahas offsetnya Bruno Tubarao. Ini masing-masing wasit tentunya punya penilaian, punya anggapan gitu. Benar-benar harus diakuin, benar-benar tipis banget, benar-benar benar-benar jaraknya tuh bisa dibilang benar-benar mepet banget, line garis VAR akhir ini mesti diperjelas juga untuk musim selanjutnya, garis line akhir VAR-nya seperti apa.
Dan kalau di gua live tuh gua zoom sampai beberapa kali gua ulangin replaynya terus gua zoom lagi. Ini sebenarnya jaraknya sama sob, dan Bruno Tubaro juga kakinya tentunya di belakang garis permainannya akhir defense Malut orang defense terakhir Malut. Bruno Tubaro juga kakinya kalau tidak salah tuh terakhir gitu, dan yang hanya mau menyentuh garisnya tuh bukan bukan tangannya yang bahkan melebihin garisnya, tetapi bahu gitu yang benar-benar menempel sama garis terakhir VAR ya gitu bahunya. Kalau bahu kan kalau menurut sepengetahuan gua dia tuh nggak dihitung offset, yang dihitung offset tuh tangan gitu. Jadi kemungkinan besarnya eh itu nggak offset kalau 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 sepenglihatan gue gitu. Cuman kan wasit punya punya sudut pandangnya sendiri, punya ketentuannya, punya sikapnya masing-masing. Jadi kita nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan si wasit tersebut. Ya jadi harus harus ketika musim depan harus harus apa harus lebih diseragamin lagi, baik itu VAR-nya ataupun garis-garis akhirnya. Bahkan di beberapa pertandingan itu kejadian seperti Bruno Tubaro kemarin sering banget terjadi gol sob. Oke. Sering banget di beberapa match itu dianggap gol gitu. Ya terlebih balik lagi ke wasit itu punya punya penilaian masing-masing, punya ketetapan dan ketentuan masing-masing. Dan oke semuanya, selamat untuk Persija Jakarta telah membawa poin +3 penuh atas pesaing dekatnya juga Malut United, dan sekarang menyamakan poin lagi oleh Persib Bandung walaupun Persib Bandung masih selisih 2 pertandingan belum main. Ya ada seenggaknya memanaskan persaingan lagi lah gitu, oke. Dan selamat atas poin 3 poinnya lagi. Ya katanya di Malut kan susah mengambil poin, tetapi Persija Jakarta bisa, berarti karena emang kedua tim juga bisa dibilang bermain bagus gitu. Hampir aja gara-gara kartu merah Aditya Warman si Persija bisa kesusul kayak pas Bali United sama PSIM. Untuk konten serunya sepak bola kali ini resmi berakhir, resmi selesai dulu bahasannya tentang serunya sepak bola. Makanya untuk kalian jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye-bye. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola semuanya sob. See you, jaga kesehatan. Bye-bye.